Selamat pagi Bu Lekok dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 hari ini berkesempatan untuk menjelaskan dan mempresentasikan tentang PSAK 16 yaitu aset tetap. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Jessica Angelia, dan yang kedua ada Cynthia, yang ketiga ada Yesa Monica, yaitu saya sendiri, dan yang keempat ada Raisihan Genes. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Tujuannya ini untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Nah, ada masalah utama dalam akuntansi aset tetap. Yang pertama ini ada pengakuan aset. Yang kedua ada penentuan jumlah yang tercatat, yang ketiga ada pembebanan depresiasi, dan yang keempat adalah rugi penurunan nilainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkupnya. Nah, pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap, kecuali PSAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Nah, pernyataan ini yang tidak diterapkan yang pertama untuk aset tetap yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58 tentang aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang kedua ada aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Nah ini tuh selain dari tanaman produktif, yaitu ada dalam PSAK nomor 69 tentang agrikultur. Yang ketiga ada pengakuan dan pengukuran aset, eksplorasi dan evaluasi, yaitu ada dalam PSAK nomor 64 tentang aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Dan yang keempat ada hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, entitas yang menggunakan model biaya untuk properti investasi sesuai dengan PSAK 13, yaitu properti investasi menggunakan model biaya dalam pernyataan ini untuk properti investasi yang dimiliki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari aset tetap sendiri. Nah, apa sih aset tetap? Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dan untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Nah, aset tetap ini diperkirakan untuk digunakan selama satu atau lebih dari satu periode. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau juga nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jumlah tercatat. Nah, apa sih jumlah tercatat? Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset yang diakui setelah dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jumlah yang terpulihkan. Nah, apa sih jumlah terpulihkan? Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk pelepasan dan juga nilai pakainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jumlah terdepresiasi. Apa sih jumlah terdepresiasi? Jumlah terdepresiasi adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan yang dikurangi dengan nilai residunya. Selanjutnya ada nilai wajar. Apa sih nilai wajar? Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
yaitu dapat dilihat dalam PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Selanjutnya ada nilai residu dari aset. Apa itu nilai residu dari aset? Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset. Nah, setelah itu dikurangi oleh estimasi biaya pelepasan. Nah, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya. Selanjutnya ada nilai spesifikasi entitas. Apa itu nilai spesifikasi entitas? Nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan entitas timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang depresiasi. Nah, apa sih depresiasi itu? Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi dari aset selama umur manfaatnya. Selanjutnya, ada rugi penurunan nilai. Nah, rugi penurunan nilai ini adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah yang tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanaman produktif atau yang bisa kita sebut sebagai bearer plant. Nah, bearer plant adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Nah, produk ini diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu yang lebih dari satu periode aja nih, teman-teman. Dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur. Kecuali untuk penjualan sisa insidentalnya atau incidental scrap. Nah, ini tuh dapat kita lihat di dalam PSAK nomor 69 tentang agrikultur dalam paragraf 05A sampai dengan 05B. Itu mengurai tentang definisi tanaman produktif itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang umur manfaat. Apa sih umur manfaat itu? Umur manfaat adalah periode aset yang diperkirakan dapat digunakan oleh entitas atau aset itu sendiri. Nah, jumlah produksi atau unit serupa dari aset itu yang diperkirakan akan diperoleh dari aset entitas tersebut. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raisihan. Oke, selanjutnya ada pengakuan. Di paragraf yang ketujuh, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Lalu di paragraf yang ke-8, suku cadang, peralatan siap pakai, dan peralatan pemeliharaan diakui sesuai dengan pernyataan ini ketika memenuhi definisi dari aset tetap. Namun jika tidak, maka suku cadang, peralatan siap pakai, dan peralatan pemeliharaan diklasifikasikan sebagai persediaan. Selanjutnya di paragraf yang ke-9, pernyataan ini tidak mengatur unit ukuran dalam pengakuan aset tetap, yaitu apa yang membentuk aset tetap. Oleh karena itu, disyaratkan pertimbangkan untuk menerapkan kriteria pengakuan yang sesuai dengan keadaan spesifik entitas. Hal yang memungkinkan untuk menggabungkan unit-unit yang secara individual yang tidak signifikan seperti cetakan dan perkakas, kemudian menerapkan kriteria pengakuan terhadap nilai gabungan tersebut. Lalu di paragraf yang 10, entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Biaya aset tetap dapat meliputi biaya yang timbul karena penyewaan aset yang digunakan untuk mengkonstruksi, menambahkan pada, mengganti bagian dari, atau memperbaiki aset tetap seperti depresiasi aset hak guna. Oke, selanjutnya ada biaya perolehan awal. Di paragraf yang ke-11, aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap tersebut meskipun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tetap tertentu yang ada. Mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset lain. Aset tetap tersebut memenuhi syarat pengakuan aset, karena aset tersebut memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang lebih besar dari aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan yang seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Sebagai contoh, pabrik kimia mungkin menginstalisasi proses penanganan kimiawi baru dalam rangka memenuhi persyaratan lingkungan yang berlaku dalam produksi dan penyimpanan zat kimiawi berbahaya. Perbaikan pabrik yang terkait diakui sebagai aset karena
Tanpa perbaikan tersebut, entitas tidak dapat memproduksi dan menjual zat kimia. Akan tetapi, jumlah tercatat aset tersebut dan aset terkait digaji untuk penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, yaitu tentang penurunan nilai aset. Oke, selanjutnya ada biaya selanjutnya di paragraf yang ke-12, yaitu sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf yang ke-7, entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya biaya perawatan sehari-hari, terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai perbaikan dan pemeliharaan aset tetap. Di paragraf yang ke-13, bagian tertentu aset tetap dapat mensyaratkan penggantian secara periodik. Sebagai contoh, tungku pembakaran mensyaratkan penggantian lapisannya setelah digunakan selama sejumlah jam tertentu, atau interior pesawat terbang seperti tempat duduk dan dapur perlu diperbarui beberapa kali selama umur rangka pesawat. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, seperti mengganti dinding interior bangunan atau melakukan penggantian yang tidak berulang. Sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf yang ke-7, entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan pengakuannya dalam pernyataan ini. Oke, lalu paragraf yang ke-14, supaya aset tetap sebagai contoh aircraft dapat beroperasi secara berkelanjutan, perlu dilakukan inspeksi teratur terlepas apakah terdapat komponen yang diganti. Dalam setiap inspeksi signifikan yang dilakukan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Sisa jumlah tercatat biaya inspeksi yang terdahulu jika ada yang dibedakan dari komponen fisik, dihentikan pengakuannya. Hal ini terjadi terlepas apakah biaya inspeksi terdahulu teridentifikasi dalam transaksi perolehan atau konstruksi aset tetap. Jika diperlukan, estimasi biaya inspeksi serupa masa depan dapat digunakan sebagai indikasi biaya inspeksi ketika aset tersebut diperoleh atau dikonstruksi. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran saat pengakuan. Nah, aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehannya. Nah, berikutnya ada beberapa elemen biaya perolehan. Yang pertama ini adalah biaya perolehan aset tetap yang meliputi apa saja sih? Nah, yang pertama itu adalah harga perolehannya. Nah, ini tuh termasuk biaya impor dan juga pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan juga potongan lainnya. Nah, yang kedua adalah setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemennya. Dan yang ketiga adalah estimasi awal biaya pembongkaran dan juga pemindahan aset tetap, dan serta restorasi lokasi aset tetap tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang pertama adalah biaya imbalan kerja. Yang kedua adalah biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Yang ketiga adalah biaya penanganan dan penyerahan awal. Yang keempat ada biaya instalasi dan perakitan. Yang kelima ada biaya pengujian aset. Dan yang keenam adalah fee profesional. Nah, entitas menerapkan PSAK 14, yaitu tentang persediaan terhadap biaya yang terkait dengan kewajiban untuk membongkar, memindahkan, dan juga merestorasi lokasi aset yang terjadi dalam suatu periode tertentu sebagai akibat dari penggunaan aset tersebut untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Nah, kewajiban atas biaya yang dicatat sesuai dengan PSAK nomor 14. Atau pernyataan ini juga diakui dan diukur sesuai dengan PSAK nomor 57 tentang provisi, liabilitas, kontingens, dan juga aset kontingensi. Selanjutnya ada contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap.
Yang pertama adalah biaya pembukaan fasilitas baru. Yang kedua adalah biaya pengenalan produk dan juga jasa baru. Yang ketiga ada biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru. Dan yang keempat ada biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya. Pengakuan biaya dalam jumlah tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tetap tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemennya. Nah, oleh karena itu, biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak dimasukkan dalam jumlah tercatat aset tersebut. Sebagai contoh, biaya berikut ini yang tidak termasuk dalam jumlah pencatatan atau tercatatnya aset tetap. Yang pertama adalah biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan intensi manajemen, namun belum digunakan atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuh. Yang kedua, ada kerugian awal operasi, yaitu seperti ketika permintaan terhadap output masih rendah. Dan juga yang ketiga ada biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas tersebut. Nah, sebagian kegiatan terjadi sehubungan dengan konstruksi atau pengembangan aset tetap, tetapi tidak diperlukan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemennya. Nah, biaya perolehan atau atas suatu aset yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset yang diperoleh bukan dengan konstruksi sendiri. Nah, selanjutnya, tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksi sendiri sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan instansi manajemennya. Selanjutnya ada pengukuran biaya perolehan. Nah, biaya perolehan aset tetap itu apa sih? Nah, biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuannya. Nah, biaya perolehan aset tetap tersebut diukur pada nilai wajar kecuali yang pertama ada transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Selanjutnya, suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika konfigurasi atau risiko waktu dan jumlah arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi arus kas dari aset yang diserahkan. Yang kedua adalah nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai akibat dari pertukaran. Dan yang ketiga ada selisih di A dan B adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Selanjutnya, nilai wajar suatu aset dapat diukur secara andal jika vulnerabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut adalah tidak signifikan atau probabilitas dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengukur nilai wajarnya. Nah, jumlah aset tetap itu dapat dikurangi dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK nomor 61 tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan. Di paragraf yang ke-29, entitas memilih model biaya di paragraf yang ke-30 atau model evaluasi di paragraf yang ke-31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Di paragraf yang ke-29A dikosongkan, di paragraf yang ke-29B dikosongkan. Oke, selanjutnya ada model biaya. Di paragraf yang ke-30, setelah pengakuan sebagai aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Lalu selanjutnya ada model revaluasi. Di paragraf yang ke-31, setelah pengakuan sebagai aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara angka dan dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Lalu di paragraf yang ke-32 dikosongkan, lalu di paragraf yang ke-33 dikosongkan. Lalu di paragraf yang ke-34, frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah yang tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Lalu di paragraf yang ke-35, ketika suatu aset tetap direvaluasi, maka jumlah tercatat dari aset tetap tersebut disesuaikan pada jumlah revaluasinya. Pada tanggal revaluasi, aset diberlakukan dengan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Sebagai contoh, jumlah tercatat bruto dapat disajikan kembali dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi atau dapat disajikan kembali secara proporsional terhadap perubahan jumlah yang tercatat. Akumulasi depresiasi pada tanggal revaluasi disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai atau akumulasi depresiasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Jumlah penyesuaian akumulasi depresiasi tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang ditentukan sesuai dengan paragraf yang ke-39 dan 40. Lalu di paragraf yang ke-36, jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi. Di paragraf yang ke-37, suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri. Yang pertama ada tanah, lalu yang kedua ada tanah dan bangunan, lalu yang ketiga ada mesin, lalu yang keempat ada kapal, lalu yang kelima ada pesawat udara, lalu yang keenam ada kendaraan bermotor, lalu yang ketujuh ada parabotan, lalu yang ke-8 ada peralatan kantor, lalu yang ke-9 ada tanaman produktif. Di paragraf yang ke-38, aset-aset dalam suatu kelas aset tetap direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lain pada tanggal berbeda. Akan tetapi, suatu kelas aset dapat direvaluasi secara bergantian sepanjang revaluasi dari kelas aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam periode yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan. Lalu di paragraf yang ke-39, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Lalu di paragraf yang ke-40, jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Lalu selanjutnya di paragraf yang ke-41, surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dialihkan langsung ke saldo laba 3. Aset tersebut dihentikan pengakuan. Hal ini meliputi pengalihan sekaligus surplus revaluasi ketika penghentian atau pelepasan aset tersebut. Akan tetapi, sebagian surplus revaluasi dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam kasus tersebut, surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan jumlah depresiasi berdasarkan nilai revaluasi aset dan jumlah depresiasi berdasarkan antara perolehan awalnya.
Pengalihan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi. Lalu selanjutnya di paragraf yang ke-42, dampak atas pajak penghasilan jika ada yang dihasilkan dari revaluasi aset diakui dan diungkapkan sesuai dengan PSAK yang ke-46 tentang pajak penghasilan. Lalu selanjutnya ada 40 di paragraf yang 42A, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif depresiasi. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai depresiasi. Di nomor 43, setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan, seluruh aset tetap didepresiasikan secara terpisah. Di nomor 44, entitas mengalokasikan juga pengakuan awal aset tetap pada bagian aset tetap yang signifikan dan mendepresiasi secara terpisah setiap bagian tersebut. Sebagai contoh, hal yang sesuai untuk mendepresiasi secara terpisah antara rangka pesawat dan mesin pada pesawat terbang. Serupa dengan hal tersebut, jika entitas memperoleh aset tetap yang disewakan dalam sewa operasi, maka entitas sebagai pesewa mungkin akan sesuai untuk mendepresiasi secara terpisah jumlah yang terrefleksikan dalam biaya perolehan aset tersebut yang dapat diatribusikan langsung pada persyaratan sewa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara relatif terhadap ketentuan pasar. Di nomor 45, bagian yang signifikan dari aset tetap mungkin memiliki umur manfaat dan metode depresiasi yang sama dengan umur manfaat dan metode depresiasi bagian signifikan lain dari aset tersebut. Bagian tersebut dapat dikelompokkan dalam penentuan beban depresiasi. Di nomor 46, sepanjang mendepresiasikan secara terpisah beberapa bagian dari aset tetap, maka entitas juga mendepresiasikan secara terpisah bagian yang tersisa. Bagian yang tersisa terdiri atas bagian yang tidak signifikan secara individual. Jika entitas memiliki perkiraan yang bervariasi untuk bagian tersebut, maka teknik penasiran tersebut diperlukan untuk menentukan depresiasi bagian yang tersisa, sehingga mampu mencerminkan pola pemakaian dan atau umur manfaat dari bagian tersebut. Di nomor 47, entitas juga dapat memilih untuk mendepresiasikan secara terpisah bagian dari aset yang biaya perolehannya tidak signifikan terhadap total biaya perolehan aset tersebut. Di nomor 48, beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termaksud ke dalam jumlah tercatat aset lain. Di nomor 49, beban depresiasi untuk suatu periode biasanya diakui sebagai laba rugi. Akan tetapi, kadang-kadang manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset adalah menghasilkan aset lain. Dalam kasus ini, beban depresiasi merupakan bagian dari biaya perolehan aset lain dan dimasukkan dalam jumlah tercatatnya. Sebagai contoh, depresiasi pabrik dan peralatan dimasukkan ke dalam biaya konversi dari persediaan, bisa dilihat dari PSAK 14 di bagian persediaan. Serupa dengan hal tersebut, depresiasi aset tetap untuk aktivitas pengembangan mungkin termaksud dalam biaya perolehan aset tak berwujud yang diakui sesuai dengan PSAK 19, yaitu aset tak berwujud. Jumlah terdepresiasi dan periode depresiasi. Di nomor 50, jumlah terdepresiasi dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. Di nomor 51, nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku, dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka persediaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25, yaitu tentang kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Lalu untuk nomor 52, depresiasi diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya. Perbaikan dan pemeliharaan aset tidak meniadakan keharusan untuk mendepresiasikan aset. Di nomor 53, jumlah terdepresiasi suatu aset ditentukan setelah dikurang dari nilai residunya. Dalam praktik, nilai residu aset terkadang tidak signifikan, dan oleh karena itu tidak material dalam perhitungan jumlah terdepresiasi. Di nomor 54, nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar dari jumlah tercatatnya. Jika hal tersebut terjadi, maka beban depresiasi tersebut adalah 0.
hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya. Di nomor 55, depresiasi suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Depresiasi aset dihentikan lebih awal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Sesuai dengan PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pada tanggal aset dilepaskan. Oleh karena itu, depresiasi tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis didepresiasikan. Akan tetapi, jika metode depresiasi yang digunakan adalah metode pemakaian, seperti metode unit produksi, maka beban depresiasi menjadi nol ketika tidak ada produksi yang jual. Di nomor 56, manfaat ekonomi masa depan suatu aset dipakai oleh entitas terutama melalui penggunaannya. Akan tetapi, beberapa faktor lain seperti keusahaan teknis, keusahaan komersial, dan keusahaan selama aset tidak terpakai sering mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Sebagai konsekuensinya, seluruh faktor berikut ini diperhitungkan dalam menurunkan umur manfaat dari suatu aset. Yang A, diperkirakan daya pakai. Daya pakai dinilai dengan merujuk pada kapasitas atau output fisik dari aset. Dan B, perkiraan tingkat kausan fisik yang bergantung pada faktor pengoperasian aset seperti penggiliran penggunaan aset dan program perbaikan dan pemeliharannya, serta perawatan dan pemeliharaan ketika aset tidak digunakan. Yang C, keusahaan teknis atau keusahaan komersial yang timbul dari perubahan atau peningkatan produksi, atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau output jasa yang dihasilkan oleh aset. Pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu aset dapat mengidentifikasikan perkiraan keusahaan teknis atau komersial aset tersebut yang dapat mencerminkan pengurangan manfaat ekonomi masa depan yang tergantung dalam aset tersebut. Dan D, pembatasan hukum atau yang serupa atas penggunaan aset seperti berakhirnya waktu penggunaan terkait dengan sewa. Di nomor 57, umur manfaat aset ditentukan berdasarkan kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Kebijakan manajemen aset dari entitas mungkin mencakup pelepasan aset setelah jangka waktu tertentu atau setelah pemakaian sejumlah proporsi tertentu dari manfaat ekonomi masa depan aset. Oleh karena itu, umur manfaat aset dapat lebih pendek daripada umur ekonomi aset tersebut. Estimasi umur manfaat suatu aset membutuhkan pertimbangan berdasarkan pengalaman entitas terhadap aset yang serupa. Di nomor 58, tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan dicatat terpisah walaupun keduanya diperoleh bersama. Pada umumnya, tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas dan oleh karena itu tidak didepresiasi kecuali entitas meyakini bahwa umur manfaat tanah terbatas. Contohnya, kuari dan tanah yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir. Lalu untuk bangunan memiliki umur manfaat terbatas dan oleh karena itu merupakan aset terdepresiasi. Peningkatan nilai tanah dengan bangunan di atasnya tidak mempengaruhi penentuan jumlah terdepresiasi dari bangunan tersebut. Di nomor 59, jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi, maka biaya tersebut didepresiasikan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas. Dalam hal ini didepresiasikan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke metode depresiasi. Di nomor 60, metode depresiasi yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset yang diharapkan oleh entitas. Di 61, metode depresiasi yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku. Dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode depresiasi diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Dan pola tersebut, perubahan metodenya
didepresiasi dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSHK 25, yaitu tentang kebijakan akuntansi dan estimasi dan kesalahan. Di nomor 62, berbagai metode depresiasi dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah terdepresiasi dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode depresiasi garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan aset tersebut. Selanjutnya, 62A. Metode depresiasi yang dihasilkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu aset adalah tidak tepat. Pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu aset umumnya mencerminkan faktor-faktor selain pemakaian manfaat ekonomi aset tersebut. Sebagai contoh, pendapatan dipengaruhi oleh input dan proses lain, aktivitas penjualan, dan perubahan volume dan harga penjualan. Komponen harga pendapatan dapat dipengaruhi oleh inflasi yang tidak memiliki keterkaitan dengan bagaimana cara suatu aset dipakai. Di nomor 63, dalam menentukan apakah aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSHK 48 yaitu penurunan nilai aset. PSHK 48 ini menjelaskan bagaimana entitas menelaah jumlah tercatat asetnya, bagaimana menentukan jumlah terpulihnya dari aset, dan kapan mengakui atau mengembalikan rugi penurunan nilai. Di nomor 64 dikosongkan, dan kita lanjut ke kompensasi untuk penurunan nilai. Di nomor 65, kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi itu menjadi piutang. Di nomor 66, penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau pembayaran kompensasi dari pihak ketiga, dan setiap pembelian atau konstruksi selanjutnya dari penggantian aset adalah peristiwa ekonomi terpisah dan dicatat secara terpisah sebagai berikut. Yang A, penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSHK 48 yaitu penurunan nilai aset. Yang B, penghentian pengakuan aset tetap yang dihentikan atau dilepaskan ditentukan sesuai dengan pernyataan ini. Yang C, kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi menjadi piutang. Dan D, biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli, atau dikonstruksi sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan pernyataan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Cynthia, dengan NIM 2021-50217. Materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai penghentian pengakuan. Paragraf ke-67, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya ketika A. Pada saat pelepasan, atau B. Ketika tidak terdapat lagi masa ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Jadi untuk poin pertama itu, poin yang A itu contohnya itu kayak misalkan nih perusahaan punya mobil. Terus mobilnya ini perusahaan mau tukar sama mobil baru. Nah, jadi pas ditukar itu yang namanya saat pelepasan. Dan B itu ketika tidak terdapat lagi masa manfaat ekonomiknya ya. Jadi itu kayak misalkan nih, mesin ini ditargetin punya masa manfaat 5 tahun. Dan ternyata setelah 5 tahun mesin ini juga udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, makanya itu yang dimaksud dengan poin B. Selanjutnya paragraf ke-68. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali PSHK 73 sewa mensyaratkan perlakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa balik.
keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Jadi keuntungan ini nggak boleh masuk ke bagian revenue karena dia berbeda. Selanjutnya, paragraf 68A. Akan tetapi, entitas yang kegiatan usaha sehari-harinya adalah menjual item aset tetap yang sebelumnya direntalkan kepada pihak lain, maka entitas mengalihkan aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai jumlah tercatat ketika aset tidak lagi direntalkan, dan menjadi aset dikuasai untuk dijual. Hasil dari penjualan aset diakui sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK 72, yakni pendapatan dari kontrak pelanggan. Kemudian PSAK 58, aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan tidak diterapkan ketika aset dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari dialihkan ke persediaan. Jadi contohnya nih, kalian sebagai bisnis kalian bekerja di bidang bisnis properti. Nah, itu kan otomatis kalian bakal ngejual-jualin properti kayak rumah gitu kan. Nah, rumah ini kan biasa kalau kita rumah atau gedung aja biar. Gedung ini kan biasa kalau kita di perusahaan-perusahaan lain itu masuknya kan ke fixed asset. Tapi karena kita bisnis properti, kita kita sewa-sewain gedung, otomatis gedung ini jadinya persediaan kita masuk ke bagian inventory, bukan ke fixed asset. Gitu. Next. Oke, paragraf 69. Pelepasan aset tetap dapat terjadi dalam berbagai cara. Contohnya, dijual, disewakan dalam sewa pembiayaan, atau disumbangkan. Tanggal pelepasan aset tetap adalah tanggal penerima memperoleh pengendalian atas aset tetap tersebut sesuai dengan persyaratan untuk menentukan kapan kewajiban pelaksana dipenuhi. Dalam PSAK 71, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dan PSAK 73, sewa diterapkan untuk pelepasan melalui jual dan sewa balik. Selanjutnya, paragraf 70. Jika berdasarkan prinsip pengakuan di paragraf 7, entitas mengakui biaya penggantian sebagai aset tetap dalam jumlah tercatat aset tersebut, maka entitas menghentikan pengakuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tanpa memperhatikan apakah bagian yang diganti telah didepresiasikan secara terpisah. Jika hal ini tidak praktis untuk menentukan jumlah tercatat dari bagian yang diganti, maka entitas dapat menggunakan biaya penggantian tersebut sebagai indikasi biaya perolehan dari biaya yang diganti pada saat diperoleh atau dikonsumsi. Selanjutnya, poin 71 atau paragraf 71, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatatnya. Poin 72, jumlah imbalan yang termasuk dalam keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan item aset tetap ditentukan sesuai dengan prasyarat untuk menentukan harga transaksi. Dalam PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, paragraf 47-72, dan perubahan selanjutnya terhadap jumlah imbalan estimasi yang yang termasuk dalam keuntungan atau kerugian yang harus dicatat sesuai dengan persyaratan untuk perubahan harga transaksi dalam PSAK 72. Selanjutnya, paragraf 73. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap. A. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. B. Metode depresiasi yang digunakan. C. Umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan. D. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi digabung dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Dan yang terakhir, yang E, itu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 1. Penambahan, 2. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, yakni aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual, dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lain. Poin ketiga, perolehan melalui kombinasi bisnis. Poin keempat, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31
39, dan 40. Serta rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan comprehensive income atau ini kalau bahasa Inggrisnya itu other comprehensive income sesuai dengan PSAK 48 yakni penurunan nilai aset. Poin kelima, rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48. Poin keenam, mengembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48. Poin 7, depresiasi. Poin ke-8 itu selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor. Dan yang terakhir, ke-9 itu adalah perubahan lain. Selanjutnya, pada paragraf ke-74, yakni laporan keuangan juga mengungkapkan A. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. B. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi. C. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap, dan yang terakhir, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi. Jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, paragraf 75, pemilihan metode depresiasi dan estimasi umur manfaat aset adalah adalah hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif depresiasi menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengkaji kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa, juga perlu diungkapkan yang A. Depresiasi apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain selama satu periode. Dan B. Akumulasi depresiasi pada akhir periode. Selanjutnya, paragraf ke-76. Sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan, entitas mengungkap sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya. Untuk aset tetap, mengungkapkan pengungkapan tersebut dapat timbul dari perubahan estimasi dalam A. Nilai residu. B. Estimasi biaya pembongkaran, pemindahan, atau restorasi aset tetap. C. Umur manfaat. Dan yang terakhir, D. Metode depresiasi. Paragraf ke-77, jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 68, yakni pengukuran nilai wajar. Yang A. Tanggal efektif revaluasi. Yang B. Apakah melibatkan penilaian independen? C. Dikosongkan dan D juga dikosongkan. Untuk yang E, itu untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan metode biaya. Dan yang terakhir yang F, surplus evaluasi yang mengidentifikasi perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi pada pemegang saham. Paragraf ke-78. Sesuai dengan PSAK 48, penurunan nilai aset entitas mengungkapkan informasi penurunan nilai aset tetap sebagai tambahan informasi yang disyaratkan pada paragraf 73E bagian poin ke-4 sampai 6. Paragraf ke-79. Informasi berikut mungkin relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan. A. Jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara.
B. Jumlah tercatat bruto dari setiap aset yang telah didepresiasikan penuh dan masih dapat digunakan atau masih digunakan. Dan C. Jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, yakni aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Dan yang terakhir, yang D, jika modelan biaya digunakan, nilai wajar aset tetap ketika berbeda secara material dengan jumlah tercatat. Nah, karena 4 poin di atas, entitas dianjurkan mengungkapkan jumlah tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah ketentuan transisi. Paragraf ke-80 dikosongkan. Paragraf ke-80A, PSAK 16, penyesuaian tahunan 2015. Aset tetap mengamandemen paragraf 35. Entitas menerapkan paragraf tersebut pada seluruh revaluasian yang diakui pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal penerapan paragraf tersebut dan pada periode terdahulu. Entitas juga dapat menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk periode-periode sebelumnya. Maka entitas mengidentifikasi secara jelas informasi yang belum disesuaikan, menyatakan bahwa informasi tersebut telah disajikan dengan dasar yang berbeda dan menjelaskan dasar yang digunakan. Selanjutnya, paragraf 80B, dalam periode pelaporan, ketika amandemen PSAK 16, aset tetap tentang agrikultur, tanaman produktif, pertama, diterapkan, entitas tidak diharuskan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif yang disyaratkan oleh PSAK 25, yang berisi kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Paragraf 28F, pada periode berjalan. Namun, entitas menyajikan informasi kuantitatif yang disyaratkan dalam paragraf 28F tersebut untuk setiap periode yang disajikan sebelumnya. Lalu paragraf 80C, entitas dapat memilih untuk mengukur aset tanaman produktif pada nilai wajarnya dan maha khusus saya pada periode penyajian terawal dalam laporan keuangan untuk periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen PSAK 16, yakni tentang aset tetap tentang agrikultur, tanaman produktif, dan menggunakan nilai wajar tersebut sebagai biaya perolehan atau demanded cost pada tanggal tersebut. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dan nilai wajar diakui dalam saldo laba awal pada periode penyajian terawal. Materi selanjutnya adalah tanggal efektif. Di paragraf 81, pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Kemudian 81A, entitas menerapkan penyesuaian definisi nilai wajar dalam paragraf 6, 26, 32, 33, 35, dan 77 secara prospektif dan paragraf 8 secara retrospektif. Untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Kemudian untuk paragraf 81A sampai 81G dikosongkan. Lalu paragraf 81H, PSAK 16, penyesuaian tahun 2015. Aset tetap mengamandemen paragraf 35 dan menambahkan paragraf 80A. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan ini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf awal tersebut untuk periode tahun buku yang lebih awal, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Paragraf 81I, amandemen PSAK 16. Aset tetap tentang klarifikasi metode yang diterima untuk depresiasi dan amortisasi mengamandemen paragraf 56 dan menambahkan paragraf 62A. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Kemudian pada paragraf 81J,
PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengamandemen paragraf 68A, 69, dan 72. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 72. Kemudian paragraf 81K, amandemen PSAK 16, aset tetap tentang agrikultur, tanaman produktif, mengamandemen paragraf 3, 6, dan 37, dan menambahkan paragraf 22A dan 80B sampai 80C. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 secara retrospektif. Sesuai PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kecuali seperti yang dijelaskan dalam paragraf 80C, kemudian penerapan dini juga diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2018, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Lalu selanjutnya, paragraf 81L, PSAK 73, sewa. Menghapus paragraf 4 dan 27 dan mengamandemen paragraf 5, 10, 44, dan 68 sampai 69. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK 73, yakni sewa diterapkan. Kemudian untuk paragraf 81M dikosongkan. Lalu materi selanjutnya adalah penarikan. Paragraf 82, pernyataan ini menggantikan A. PSAK 16 tahun 2007, yakni tentang aset tetap, dan B. PSAK 47 tentang akuntansi tanah. Kemudian untuk paragraf 83 dikosongkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih.